Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pertemuan asik. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang account receivable subsidiary, account payable subsidiary, dan recapitulation journal. Materi ini masih berhubungan dengan materi sebelum-sebelumnya asik. Pertama, kita akan membahas tentang account receivable subsidiary atau kartu piutang dagang. Dalam kartu piutang dagang ini terdapat beberapa customer. Di sini ada 4 customer. Customer ini berasal dari pemberitahuan awal dalam soal. Di sini yang masuk ke dalam kartu piutang dagang itu berasal dari cash receipt journal, dari sales journal, dan dari memorial journal. Ini saya singkat seperti ini karena kolomnya kecil. Terus untuk nominal-nominalnya itu berasal dari jurnal-jurnal sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Terus untuk nominal balance ini sebesar 170.500 itu berasal dari saldo awal piutang dagang. Misalnya ini ada saldo awal piutang dagang dan saldo awal utang dagang. Jadi nominal-nominal ini yang akhir ini nanti dimasukkan ke dalam kartu piutang dagang dan kartu utang dagang. Misalnya seperti ini. Di kolom pertama toko Diana itu di tanggal 4 ada cash receipt journal. Ini cash receipt journalnya. Itu tanggal 4 deskripsi ada toko Diana dan ada account receivable sebesar 170.500 dan nominal ini itu dimasukkan ke dalam kartu piutang dagang ini dan masuknya ke sisi kredit. Dan di dalam balance ini cara menghitungnya apabila debit sama kredit itu mengurangi. Apabila debit dengan debit itu akan menambah. Semisalnya kredit dengan kredit itu menambah, misalnya kredit dengan debit itu mengurangi, seperti itu. Jadi ini di debit ada 170.500 itu berasal dari piutang dagang awal, dan ini ada di tanggal 4 di cash receipt journal itu sisi kredit ada 170.500. Jadi debit dengan kredit itu mengurangi, jadi saldo akhirnya itu 0, seperti itu. Terus misalnya contoh lagi, ini ada toko Indah itu sebesar account receivable-nya sebesar 171.600. Toko Indah ini harus masukkan ke toko Indah dan ini terjadi pada tanggal 14 dan di sebelumnya itu ada tanggal 7, 8 dan baru 14. Jadi untuk memasukkan account receivable subsidiary ini harus urut tanggal dan dilihat di dalam cash receipt journal, sales journal, dan memorial journal. Selanjutnya kita akan membahas tentang account payable subsidiary. Sama seperti tadi, di dalam account payable subsidiary ini terdapat 3 vendor. Itu ada PT ESA, CV Tirta, dan PT Penamas. Ini berasal dari pemberitahuan soal yang pertama. Terus untuk nominal dari opening balance ini ada 262.900. Ini berasal dari saldo utang dagang yang pertama yang sudah saya beritahu tadi yang pertama. Terus untuk account payable subsidiary ini berasal dari 3 jurnal. Itu berasal dari cash payment journal, purchase journal, dan memorial journal. Misalnya seperti ini. Di dalam jurnal cash payment journal itu terdapat PT Penamas dan PT ESA tanggal 6 dan tanggal 9. Ini ada nominal account payable di sisi debit. PT Penamas itu sebesar 80.300. Jadi nominal ini harus kita masukkan ke dalam kartu utang dagang di PT Penamas tanggal 6 itu sebesar 80.300 di sisi debit, dan itu ada nominal utang dagang awal sebesar 80.300 di sisi kredit. Jadi kredit ke debit
itu mengurangi. Jadi dalam saldo akhir balance itu kosong. Untuk pengisian selanjutnya itu sama seperti yang saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang recapitulation journal. Recapitulation journal ini berasal dari jurnal-jurnal yang sudah kita buat pas pertemuan awal. Di sini ada 6 recapitulation journal. Misalnya seperti ini, di dalam sales journal, di sisi debit itu ada account receivable dan cost of sale. Di sisi kredit ada sales, PPN outcome, dan merchandise inventory. Dan ini ada nominal-nominal akhirnya, itu berasal dari jumlahan ini. Nah, nominal akhir misalnya account receivable sebesar 627 juta ini dimasukkan ke sini, account receivable sebesar 627 juta. Dan ini berlaku untuk semuanya pada recapitulation journal dalam sales journal, purchase journal, hingga ke petty cash journal. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai account receivable subsidiary, account payable subsidiary, dan recapitulation journal. Apabila saya kurang baik dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.